محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa hadir kembali. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kembali kita akan belajar bersama tafsir ringkas surat Al-Baqarah. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-270 sekarang ya. Kemarin kan bacanya satu lembar kayaknya ya. Nah kita tidak apa-apa, kita satu lembar aja lagi. Mudah-mudahan satu lembar keterangannya juga selesai. Ya. Ya, jadi kita buka Al-Baqarah 270. Al-Baqarah 270. Wa ma anfaqtum. Ya. Sudah ketemu wa ma anfaqtum? Ya, kalau sudah ketemu kita awali dengan membaca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma liz-zalimina min ansar in tumnus sadaqati fanimmahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf
ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Wa ma anfaqtum, dan apa yang kalian infakkan min nafaqatin, dari infak, ya, ada itu minaz zakah atau sedekah, maksudnya apa? Bisa zakat, bisa sedekah. Jadi ma anfaqtum berarti apa? Apa yang kalian infakkan itu maksudnya zakat atau sedekah biasa. Kalau zakat berarti sedekah wajib. Kalau selain zakat berarti sekedar sunnah. Nah ini maksudnya apa yang kalian infakkan baik berupa zakat ataupun sedekah biasa. Au nazartum min nazirin, atau yang kamu nazarkan. Berarti apa? Dia itu sedekah karena nazar. Kalau anak saya lulus, saya akan memberi fakir miskin baju. Nah, sedekah juga itu. Ya, nazar namanya. Apalagi nazar. Tapi orang nazar itu jarang-jarang ya. Jarang. Ya, enggak usah perlu nazar sedekah ya. Apa fawafaitum bih, maka apa yang kalian keluarkan tadi ya, nazar, kemudian yang kalian lakukan, fa innallaha ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui berapapun yang kita infakkan, Allah tahu ya, sedikit atau banyak Allah tahu. Jadi kita tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir. Loh, kemarin saya nyumbang 1000 kok ditulis sama panitia 500. Nah, bisa aja salah ya atau keliru, bisa, tapi Allah tidak bisa ya. Allah mengetahui. Baik itu sedekah yang kita sembunyikan ya, diam-diam tidak ada orang tahu ya, ataupun yang terang-terangan ya, au nazartum fa innallaha ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Maksudnya apa? Fayujazikum alaih, Allah akan membalas kalian. Jadi sebenarnya kalau kita itu sedekah itu ada balasannya ya, itu ada balasannya, jadi bukan sia-sia ya. Kita masukkan uang ke dalam kotak masjid, masukkan, itu ada balasannya dan dicatat ya, tidak sia-sia ya, tidak sia-sia ya. Wa ma lidzalimin, dan tidaklah bagi orang-orang, dan apa bagi orang-orang zalim. Berarti apa? Orang yang zalim itu berarti orang yang tidak membayar zakat tadi. Nah, ini termasuk zalim. Nah, tapi zakat yang wajib ya. Sedekah yang wajib berarti zakat. Ya, makanya orang-orang yang punya uang berapa kemarin nisabnya zakat? 85 gram emas. Ya. 1 gramnya berapa? 85 gram emas itu nisabnya ya, nisab zakat. Kalau itu diuangkan, misalnya kalau gampangnya saja 1 gram itu 1 juta.
berarti 85 gram, berarti 85 juta. Itu sudah sampai nisab. Kalau sampai tahun depan kok masih utuh 85 gram atau 85 juta, berarti wajib keluar zakat. Berapa? 2,5%. 85 juta, 2,5%-nya berapa? 1 jutanya 25.000. Berarti 25.000 kali 85. Berapa itu? Yang bawa HP. Ntar. HP. Nah, biar ada gambaran. Berarti 1 jutanya berarti 25.000 tadi ya. 25.000 dikali 85. Betul 85. Betul ya? Kali 85. Betul ya? 2.125.000. Itu zakat yang wajib dikeluarkan kalau kita mempunyai uang atau bentuk dalam emas atau perak. Kalau dirupiahkan 85 juta. Itu kalau harga emas 1 juta. Jadi bisa naik turun. Ya. Misalnya hari ini kita punya uang 85 juta disimpan, entah itu di rekening atau dalam bentuk mungkin emas. Setahun yang akan datang pas hari ini juga kok utuh 85 juta, berarti wajib dikeluarkan berapa? 2.125.000. Berarti itu bukan harta kita, itu hartanya milik orang fakir miskin. Nah itu. Tapi kok semisal hari ini 85 juta, tahun depan pas hari ini juga kok cuma 80 juta, tidak wajib zakat. Karena tidak sampai nisab. Tapi kalau hari ini 85 juta, tahun depan hari ini juga sama tanggalnya 90 juta, maka wajib keluar zakatnya 2,5%. Berarti lebih. Ya, kalau tadi 85 juta 2.125.000, kalau 90 juta berarti lebih. Nah, tuh. Nah, orang-orang yang dolim di sini adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat. Sudah sampai nisab 85 gram emas, sudah 1 tahun kok tidak dia keluarkan. Dia termasuk orang yang dolim. Wan nazar atau orang yang tadi sudah nazar. Kalau anak saya lulus, saya ingin sedekah mobil, motor, misalnya ya. Nah, kok anak sudah lulus tidak sedekah, tidak melaksanakan nazar, dia termasuk orang-orang yang dolim, ya. Atau, nah ini termasuk orang dolim tadi ya. Atau orang yang dia itu berinfak, orang itu berinfak sedekah itu bukan pada tempatnya, tapi justru infaknya bukan di masjid. Tapi infaknya mungkin malah justru bikin tempat maksiat. Nah, misalnya tempat apa? Tempat adu jago gitu kan. Nah ini kan perlu kayu, perlu papan, perlu kita ikut infak, ini termasuk zalim. Nah, jadi menginfakkan harta kita kepada sesuatu yang berbau maksiat itu termasuk orang yang zalim, tidak dapat pahala. Ya. Mani'ina lahu min azabihi, ya. Ya. Wa ma lidzalimin, dan orang itu yang tidak akan ditolong orang seperti itu. Maksudnya apa? Hal seperti itu tidak akan bisa mencegah dia dari siksa Allah. Saya sudah sedekah banyak ini, berapa juta. Kemana? Ya, tempat lokalisasi. Tidak akan menyelamatkan dari siksa, gitu ya. Itu. Ya. Uang rampasan. Ya, kalau uang rakyat ya milik rakyat ya. Haknya rakyat kali.
Ya. Ya, ya dikembalikan kepada rakyat harusnya ya, kembalikan kepada rakyat. Ini kan lagi rame antara jaksa dengan polisi ya. Nah, ini dua kekuatan besar katanya itu. Dua kekuatan besar. Itu dikembangkan juga kayaknya ya. Saya belum tahu ya. Kalau uang kita misalnya ditabung untuk haji, ya kan? Itu kan ditabung ya. Kalau sudah sampai nisab 85 juta, ya, itu keluar zakat atau tidak maksudnya gitu ya? Iya. Ya kalau itu milik kita sebenarnya itu ya keluar zakat. Kalau itu masih milik kita, ya. Kalau sudah sampai nisab dan haul. Karena itu masih statusnya milik kita, ya kan? Ini kita. Apalagi kalau misalnya itu bisa sewaktu-waktu diambil. Bisa enggak kalau sudah haji terus waktu diambil? Nah, bisa berarti masih milik kita. Nah, tuh. Ayat berikutnya, in tubdu shadaqat, apabila kalian sedekah dengan terang-terangan. Ya. Jadi ada sedekah yang terang-terangan, ada sedekah yang sembunyi. Ya. Kalau sedekah yang terang-terangan apa? Sedekah yang terang-terangan. Ya, in tubdu shadaqat, jika kalian menampakkan sedekah kalian, sedekah sunnah, ya. Jadi sedekah sunnah tapi dinampakkan biar orang-orang melihat, dinampakkan, ya. Maka apa? Nikma say'an idauhu, maka itu termasuk sesuatu yang baik. Ya, jadi sedekah sunnah terang-terangan itu juga baik. Maksudnya apa kok sedekah sunnah terang-terangan? Biar orang lain juga ikutan. Misalnya wakaf tanah, nah, diumumkan. Itu kan sunnah ini kan? Sunnah diumumkan. Si fulan gini, fulan gini. Nah, biar apa? Biar yang lain tahu dan juga ikut sedekah. Itu baik juga. Nah, biasanya itu wakaf tanah diumumkan enggak itu? Orang-orangnya. Ya. Boleh. Wa in tufuha, dan jika kalian sembunyikan maksudnya tidak terang-terangan. Ini saya infak tanah, wakaf tanah, tapi tidak usah ditulis. Tulis saja apa biasanya? Hamba Allah gitu ya. Allah kan gitu. Ya, dan jika kalian menyembunyikan, ya, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu juga baik. Jadi kalau sedekah sunnah itu terang-terangan juga baik, sembunyi-sembunyi juga baik, masing-masing ada keutamaannya. Kalau terang-terangan itu nanti bisa apa? Merangsang, mendorong yang lain juga ikut sedekah. Nah, itu dia dapat pahala double. Pertama, pahala dia sedekah, kemudian apa? Pahala orang lain yang ikut. Nah, maka yang pertama kali sedekah itu banyak pahalanya. Nanti yang ikut-ikutan berapa? 100. Nah, dia mendapatkan pahala 100 orang juga sedekah. Karena apa? Dia yang memulai dulu. Ya, gitu ya. Motivasi. Ya, maka yang namanya apa? Pelopor itu pahalanya banyak, perintis itu banyak. Yang lain kan tinggal ngikut aja. Oh, saya ikut kan gitu. Ya. Apalagi kalau pelopor kebaikan. Makanya kan ada hadis ya, man sanna sunnatan hasanatan gitu ya. Barang siapa yang dia itu membuat suatu jalan kebaikan, kemudian orang lain mengikutinya, nah, dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang ikut. Kalau zakat itu wajib, itu
lebih baik terang-terangan. Kalau zakat sembunyi-sembunyi, nanti ada orang yang tidak tahu, nanti itu menimbulkan fitnah. Kaya luar biasa tidak pernah zakat, nah, dia sudah zakat, ya kan? Tapi karena sembunyi-sembunyi, ya akhirnya timbul apa? Ya, timbul buruk sangka. Maka kalau zakat yang wajib itu memang lebih baik secara terang-terangan, sehingga orang yang fakir pun juga orang yang iri akhirnya apa? Oh iya, dia kaya zakat juga gitu. Hitungannya semua di total per tahun. Iya. Ya per tahun dihitung. Tahun pertama kok sudah wajib zakat, keluarkan. Misalnya tahun pertama, terus tahun kedua kok juga ternyata masih nisab, ya keluar lagi. Ya. Hah? Ya. Ya, makanya kalau punya harta itu diingat-ingat. Kapan mulai haulnya, tanggal harinya dicatat. Sehingga nanti pas saat 1 tahun, ingat gitu. Ya. Karena kalau zakat itu tidak ada pemutihan. 10 tahun tidak zakat, nisab itu utang. Utang kepada Allah masalahnya. Ya. Karena itu berarti apa? Bukan hak kita, tapi hak 8 golongan ini. Harta milik 8 golongan ini. Ya. 8 asnaf. Ya dihitung kira-kira aja, perkiraan. Ya, waktu tuhal fuqara, dan kalian memberikan harta itu kepada fakir fuqara, para fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu baik bagi kalian. Maksudnya apa? Yaitu ketika melaksanakan kemudian adapun sedekah yang wajib zakat tadi ya, maka yang lebih utama adalah dengan nampak atau terang-terangan. Nah, tadi lebih utama ya. Kalau zakat itu lebih utama terang-terangan. Nah, maksudnya kan di masjid ada panitia kan, nah, itu sudah termasuk terang-terangan, panitia tahu, orang lain tahu kan gitu. Nah, zakat harta enggak. Bisa juga ya. Untuk apa? Ya supaya tadi kemudian juga watu tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kemudian wa yukafir ya, dan akan menghapus ya, menghapus angkum dari kalian sayiatikum sebagian keburukan. Jadi fungsinya sedekah zakat itu bisa menghapus dari keburukan-keburukan kita. Itu fungsi apa? Zakat. Ya. Min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan itu mengetahui. Maksudnya Allah mengetahui yang lahir dan batin. Tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun dari Allah. Karena kalau orang zakat kan bisa pura-pura, sudah nisab ngakunya belum. Kan bisa aja. Dia sudah punya 85 juta. Ya, tapi bilang kepada panitia zakat, ya saya tidak zakat ya tahun ini, kenapa? Belum nisab. Nah, ya kan bisa aja sembunyi. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya, kita mau pura-pura tidak bayar zakat ya. Orang lain tidak tahu, panitia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ya, jadi, ya. Pada hari ini kita belum bisa membayar zakat fitrah atau saja ya. Apakah besok kita itu masih mempunyai hutang zakat untuk dilunasi tahun depan dulu?
Kalau dia itu tidak bisa membayar zakat fitrah saat itu malah tidak wajib zakat, bahkan malah mendapatkan zakat kan? Berarti saat itu dia fakir, fakir miskin, walaupun besok kaya kan begitu. Ya sudah, ini hari ini tidak, ya. Kecuali kalau hari itu dia punya bayar zakat, mampu tapi tidak dibayarkan, nah termasuk hutang. Ya, mampu dia bayar zakat saat ini. dapat buat beras, Ya. belum punya kan, juga banyak yang nanti dapat sampai 10 orang apa dia wajib keluarkan itu. Nah, kalau sebelum Idul Fitri, malam sebelum sholat Id dia sudah banyak menerima zakat, nah berarti saat itu dia mampu kan? Kan banyak sudah punya kemampuan kan? Nah, maka dia juga wajib. Iya. Karena saat itu sudah mampu kan? Sudah mampu. Sama saja orang yang misalnya saat Lebaran -1 betul-betul tidak punya uang, di kantong pun tidak ada kan? Tapi nanti jam 12 malam dapat rezeki nomplok kan, dapat THR kan gitu kan. Nah, saat itu dia mampu. Ya, itu. Ya. Kalau orang yang pakai emas dulu itu kan kayak gitu yang dipakai. Ya. Zakat emas itu adalah perhiasan yang disimpan, bukan yang dipakai. Adapun kalau perhiasan yang dipakai memang tujuannya beli untuk dipakai untuk acara-acara tertentu kan. Kan orang beli perhiasan tidak tiap hari dipakai kan. Niatnya nanti kalau ada acara baru dipakai. Nah, kalau seperti itu tidak keluar zakatnya. Yang keluar zakat itu zakat perhiasan yang dia beli bukan untuk dipakai tapi untuk disimpan. Emas untuk disimpan. Nah, itu yang keluar zakat. Tapi kalau yang dipakai itu dari pergelangan sampai siku sini penuh semua, itu sudah melampaui batas. Artinya perhiasan yang standar normal gitu kan. Nah, kalau semuanya dipakai biar tidak keluar zakat tidak bisa, tetap keluar zakat. Ya, keluar. Iya. Kalau disekolahkan itu apakah kita masih juga zakat itu? Berarti digade ya? Ya. Ya, yang namanya barang gade itu kan masih milik kita. Barang gade itu kan jaminan kalau kita tidak bisa bayar, nanti berarti apa? Barang itu sebagai ganti kan dijual kemudian untuk bayar. Wallahualam ya, kalau barang gade itu keluar zakat atau tidak, ya saya belum paham. Tapi yang jelas bahwasanya untuk gade ini ya, saya belum tahu apakah keluar zakat atau tidak. Ya. Ya. Itu nanti pembahasan bab gade tentang seluk beluk gade. Karena ketika kita menggadekan barang, sebenarnya gade itu kan jaminan saja kan. Kita utang kan gitu, kita utang. Dan uang itu berarti bukan milik kita kan. Kita pinjem kan. Kita pinjem dan nanti harus dikembalikan. Ya, Allah ya, nanti bab utang atau bab gade kita bahas lagi. Ya. Maka bahas sedekah tadi, wa yukafir angkum sayyatikum, akan menghapus sebagian keburukan kalian. Sudah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Dan ketika ayat ini turun, ayat berikutnya turun ya. Ada ayat yang turun. Ketika Rasulullah SAW itu dilarang
untuk bersedekah kepada orang-orang musyrik. Ya. Kalau zakat memang tidak boleh ya kepada non muslim ya, tidak boleh. Dan ketika Rasulullah SAW dilarang untuk memberikan sedekah kepada orang-orang musyrik supaya mereka berislam, ya jadi Rasulullah itu memberi zakat kepada orang-orang musyrik supaya mereka masuk Islam, maksudnya gitu. Laisa alaika hudahum, maka turun ayat yang berikutnya ini 272. Laisa alaika hudahum, ya tidak ada atasmu memberi petunjuk kepada mereka, yaitu kepada manusia untuk masuk ke dalam Islam. Innama alaikal balag, sesungguhnya bagi Muhammad hanya menyampaikan saja. Nah, ini mungkin yang menjadi dalil bahwasanya zakat tidak dibolehkan kepada orang musyrik. Kalau korban masih boleh ya, korban. Kalau sedekah boleh enggak? Boleh sedekah. Kita sedekah kepada orang noni, apa bahasanya noni, nonis, gitu kan? Ya sedekah boleh. Tapi kalau sedekah wajib zakat tadi tidak boleh ya, tidak boleh. Ini. Maka turun ayat ini, laisa alaika hudahum, tidak ada padamu wahai Muhammad untuk memberi petunjuk kepada mereka, ya. Walakin Allah yatimasa, tetapi Allah lah yang beri petunjuk kepada mereka, yaitu hidayah untuk masuk Islam. Ya, jadi yang memberikan hidayah kepada mereka masuk Islam itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, malin, maksudnya dari harta yang kita infakkan, fali anfusikum, maka itu untuk diri kalian sendiri. Ini sering-sering saya ulang-ulang, sering-sering saya renungkan juga. Ketika kita berinfak, itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Itu untuk diri kita. Ya. Ketika kita infak sedekah kepada si fulan, itu bukan untuk fulan tapi untuk diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Li'anna sawabahu lah, karena pahalanya itu milik yang berinfak. Coba, mana yang dapat pahala? Yang berinfak atau yang menerima infak? Yang dapat pahala yang ngasih duit atau yang terima duit? Yang ngasih duit kan gitu. Nah, yang dikasih ya itu di dunia. Ya kan senang, gembira, ya bisa beli bakso, senang kan begitu. Tapi yang mengasih itu dapat pahala nanti. Makanya ketika kalian berinfak itu untuk diri kalian sendiri, untuk diri kalian itu. Wa ma tunfikun, dan apa yang kalian infak, dan tiadalah kalian berinfak illa btigho awajilah, kecuali untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ketika apa? Ketika kita infak itu apa? Memberi itu untuk apa? Untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini perintah. Sedekah itu kan perintah. Ya Allah, saya sedekah itu untuk mendapatkan keridhaan Engkau. Sedekah supaya Allah ridho kepada kita, sedekah kan gitu ya. Karena Allah suka kepada orang yang sedekah, dan Allah tidak suka kepada orang yang bakhil. Maka ketika kita itu mengeluarkan uang itu berarti apa? Kita membuat ridho Allah. Di samping Allah ridho kepada kita, nanti Allah akan balas kepada kita sesuai dengan apa yang kita keluarkan, bahkan kemarin apa? Berlipat-lipat ya. Tapi kalau kita bakhil berarti apa? Allah tidak suka kepada kita. Kan begitu. Ya. Ya, maksudnya mengharap ridha Allah itu adalah apa? Yaitu dia itu sedekah itu hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari dunia. Ya, dunia. Karena terkadang orang sedekah tapi nyari apa? Dunia, ya kan? Ya. Ada udang di balik ya, ya ada udang di balik bakwan gitu ya. Ya. Iya.
Ya. pesantren, ada masjid. Itu bagaimana itu yang sudah terjadi di situ yang itu apakah itu sarana itu menjadi sarana hak untuk buat ibadah atau termasuk subhat karena belum tahu dari mana asal dari bangunan itu sumbernya dari negara tersebut. Ayo masalah masalah menerima sumbangan. Misalnya masjid ini menerima sumbangan dari ya enggak jauh-jauh. Kalau di Gunung Lingkas itu ada dulu masjid yang dia itu dapat sapi dari karaoke atau mana kan. Setiap tahun dari pengusaha karaoke itu dapat ya dilema ya, mau ditolak takut enggak enak ya kan, mau diterima jelas-jelas dari usaha apa karaokean. Nah, ya ya oh iya iya ya, secara pasti secara detail saya juga belum tahu ya. Ya, tapi ini istilahnya kan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Itu dari sisi kalau kita ingin memberi. Tapi kalau dari sisi kita yang menerima, itu halal atau tidak kan begitu masalahnya ya. Ya. Wallahu alam ya. Kalau jelas-jelas itu dari usaha yang haram, jelas-jelas ya. Itu jelas kita tahu itu. Dan kita tahu itu jelas-jelas dari barang yang haram. Ya, maka secara hukum saya tidak bisa boleh atau tidak, tapi lebih baik ya dihindari dulu, ditanyakan kepada yang lebih paham kan gitu. Tapi kalau misalnya tercampur, misalnya barang ini campur usaha dia dari yang haram dan yang halal, dan kita kan tidak tahu. Ya, kita tidak tahu yang dikasih kita itu yang halal atau yang haram. Itu beda lagi nanti hukumnya, ya. Karena kalau zaman dulu itu Rasulullah itu juga kalau dalam bab muamalah ya, dalam bab muamalah itu Rasulullah juga berdagang dengan orang Yahudi juga. Padahal jelas Yahudi itu salah satu penghasilannya dari riba. Riba itu haram. Tapi kalau dalam muamalah sah-sah saja. Jual beli ya kan, kita jual beli kepada orang kafir itu sah-sah saja. Sementara orang kafir kan kadang-kadang tidak peduli halal haram kan ya. Misalnya uang dia itu dari hasil jual babi ya kan. Nah, kita kan kadang-kadang juga sama. Kalau dalam muamalah ya, kalau dalam balap muamalah itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sumbangan seperti itu wallahu alam ya. Ya, saya belum tahu jawabannya. Ya. Ya. Oh, bangun masjid. Bangun masjid juga. Oh, namanya Masjid Diror. Masjid Diror itu masjid yang dibangun untuk memecah belah umat Islam. Maka itu tidak boleh juga. Masjid Diror. Jadi orang-orang kafir kepengen memecah belah. Hanya mereka juga bangun masjid juga. Tapi tujuannya apa? Ya supaya apa? Memecah belah umat Islam. Maka oleh Rasulullah itu kemudian dinamakan Masjid Diror yang tidak boleh. Ya. Terjadi seperti kali ini membantu kita waktu bencana Aceh. Ya. Bisa menegakkan hukum. Setelah itu menekan Indonesia karena dia mengumpat-umpat mengingatkan bahwa kamu nasihat baru gini-gini. Kenapa kamu nggak mau mengikuti jejak apa yang saya perintahkan? Oh iya. Ya berarti begini juga. Memang
di dalam Islam itu, umat Islam itu tidak menutup siapa yang membantu. Silakan bantu asal tanpa ada syarat. Itu silakan membantu, tapi tidak ada syarat yang nanti merugi. Itu termasuk kesepakatan sebenarnya dari awal. Ya kalau memang dulu membantu terus diungkit-ungkit ya pampre. Ya dan kita kan enggak ada enggak ada syarat harus begini kan. Nah, itu termasuk salah satu kalau kita menerima bantuan terlebih bantuan itu daripada nonis itu tidak ada syarat apapun yang mengikat, apalagi yang merugikan. Masih jam berapa ini? Masih lama, ya. Ya, wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, maksudnya harta tadi, yuwaffa ilaikum, itu akan dibalas kepada kalian jazauhu, balasannya. Ya, intinya apa? Apa yang kita infakkan itu akan yuwaffa. Yuwaffa itu disempurnakan. Maka kalau orang mati itu disebut apa? Wafat, dari kata wafa. Wafa itu disempurnakan. Makanya orang yang wafat itu berarti apa? Disempurnakan tadi pahala-pahalanya yang ke infak, kotak masjid, sedekah pada miskin, itu akan apa? Akan kita dapatkan kapan? Ketika wafat. Ah, itu dapat semua kita sudah. Ya. Jadi seperti orang menabung. Nabung berapa tahun? 10 tahun. Sudah saatnya kita dapat. Nah, infak sedekah itu sama dengan itu. Nanti kita akan diberikan kepada Allah kapan? Ketika kita wafat. Nah, itu diberikan semua sudah. Hah? Zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan kita, tidak boleh. Seorang bapak tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya, tidak boleh. Nah, kalau ponakan bukan tanggungan kita boleh. Ponakan kan bukan tanggungan kita, boleh. Iya. Ya. Oh gitu. Ya kalau zakat ya kepada 8 anak tadi, fakir, miskin, mu'alaf, musafir itu. Ya, kalau selain zakat boleh aja sebagai angpau, ya, itu boleh. Tapi kalau zakat ya kepada 8 golongan tadi. 8 golongan tadi. Nah, ya. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, dan apa yang kalian infakkan dari harta itu akan dikembalikan, akan disempurnakan pahalanya kepada kalian. Ai wa antum la tulamun, kalian tidak akan dizalimi. Apa? Tidak akan dikurangi sedikit pun. Ya, tidak akan dikurangi. Dulu sedekahnya 1.000. Tidak akan dibalas nanti menjadi apa? 900. Nah, bahkan 1.000 dilipat gandakan sampai berapa kemarin? 700. Nah, kalau 1.000 kali 700, 700.000. Kapan itu dapat? Kalau sudah wafat. Kalau sudah wafat. Ya, maka tenang. Orang yang wafat mati itu tenang, senang karena apa? Ya ketemu dengan apa harta yang sudah dia tabung itu sebenarnya. Makanya sebenarnya orang yang meninggal husnul khotimah itu senang. Ya, senang dia, yang susah itu yang ditinggal kan. Kasihan kayaknya ya. Padahal enggak juga. Orang yang meninggal husnul khotimah itu senang, enggak ada kesenangan yang melebihi dunia, enggak ada. Ya. Gembira dia melihat balasannya itu senang. Makanya orang meninggal dunia terkadang senyum gitu kan. Senyum. Karena kenikmatan kebahagiaan dunia tidak ada yang menandingi daripada ketika dia wafat dalam keadaan husnul khotimah.
Makanya kan orang-orang yang ahli surga, yang sudah mati, itu saking senangnya mereka itu, kepengen kembali ke dunia, memberi kabar kepada keluarga yang masih hidup, aku ini senang, bahagia kan gitu. Kepengen mereka itu memberi kabar kepada orang yang masih hidup tuh. Ya, la tahzan gitu kan. Jangan kalian sedih. Wala tahzan. Jadi senang mereka itu. Nah, yang susah itu kan kita karena masih hidup. Masih mikir utang, masih mikir gimana besok, ya kan? Jadi senangnya itu kadang-kadang hilang. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sudah wafat, tidak ada sudah. Nah, yang penting apa? Saat ini kita masih hidup, rajin-rajin apa? Ibadah, sedekah, sholat, baca Quran, itu nanti akan dibalas sempurna ketika apa? Wafat. Kalau belum wafat, belum boleh, belum boleh diambil nih. Apa namanya? Pahalanya. Kalau sudah wafat baru semuanya diberikan. Ya, saya kira itu dulu ya. Insya Allah besok kita lanjutkan surat yang ke-273. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.